Langadong benabuni. Baru papan asal musuh sampai tembok semua. Oke, ini kita sermon bulanan Bapak kita dari Manik Saribu ini. Jadi sermon bulanan bulan Januari tahun 2024 untuk rayon Sidamanik. Kita adakan di Stasi Gorak. Nah, ini kondisi gereja terbaru sedang dalam pembangunan ini. Dulu awalnya bambu, kata bapak-bapak kita ini yang pernah masih mengalami itu, kemudian berganti jadi papan. Sekarang sedang dalam pembangunan. Gereja ini sudah akan permanen. Ini progres perkembangan pembangunannya sekarang. Ini dia, masih tegak payung, tiang-tiang sudah naik dan sudah ada atap, sudah dipasang atap. Untuk sementara umat ibadat di sini menunggu biaya dan para donatur untuk temboknya dengan Bapak KDS kita ini. Sehat ya Pak ya, semangat ya ini. Oke, inilah gereja barunya. Oke, itulah kondisi gereja Gorak. Jadi pola rejang di Sorong Sirono asalkan mulai pasai motor Sorong terbuka ada hingga Sorong biasa bukma dot ada si kami papuka siang stasiun dengan non langsung mati nasa mati utama penyampaian mati utama tuan pastor malam bagian katekesi orang-orang kasuk-kasukun bunga sekedus besi. Hasil non pertanggungjawaban kepanitiaan Natal di Stasi Gorakon. Donge makan siang. Hasil non marede dan yang penutup memberkat siang sang pastor. Tunggulido marsinandang rohani aja suski. Tunggulido marsinandang rohani aja suski. Ayambo beliau orang-orang langadong benabuni. Baru ada ibadat tobatnya, baru ada perayaan sampai pada perayaan baptisan. Ini sangat ideal yang diharapkan keuskupan kita ini. Inilah idealnya untuk menjadi baptis dewasa. Baptis dewasa ini juga langsung dilayangkan sakramen penguatan. Sakramen penguatan. Tapi ada juga paroki, nantilah. Bisa juga ada paroki juga nanti khusus sakramen penguatan. Tapi ada juga langsung diberikan sakramen penguatan dan ekaristi. Berarti kalau ada baptis dewasa sudah harus diberikan materi berhubungan dengan sakramen penguatan. Karena akan dia terima itu, dia pahamilah dulu sebelum dia terima. Sudah harus dia pahami makna atau sakramen ekaristi itu apa. Seperti harus dengan materi dan format kata-kata yang diucapkan ketika
membaptis. Sahnya baptisan non-Katolik. Kalau kita lihat sahnya baptisan non-Katolik itu harus ada dua hal, yakni materi dan forma. Forma trinitaris, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau hanya dikatakan aku membaptis engkau dalam nama Roh Kudus, berarti belum sah. Harus ada ketiga nama itu, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan air yang digunakan, tidak soal banyaknya atau sedikitnya. Pokoknya air yang digunakan. Tidak soal satu kolam renang dipakai airnya, tidak. Asalkan sudah air yang dipakai, ketika mencurahkan itu berarti sah baptisan dengan forma yang disampaikan itu. Anggota PGI diandaikan sah. Dan inilah pegangan kita selama ini. Ini pegangan kita. Berarti kalau masuk dia menjadi anggota PGI berarti sah baptisannya. Rupanya setelah diselidiki liturgi setiap gereja itu, nampaknya anggota PGI itu tidak semua memakai forma yang kita sebutkan tadi. Aku membaptis engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rupanya tidak semua anggota PGI itu menggunakan rumusan pembaptisan itu seperti itu. Maka pada bulan Desember yang lalu ada keluar surat dari Bapak Uskup, mana saja baptisan yang diakui Katolik. Tapi mungkin ini tertulis dalam KPRP sebelum ada surat dari Bapak Uskup ini. Dan inilah pegangan kita selama ini. Tapi itu hendak kita perbaharui. Tidak lagi seperti paham kita selama ini. Kalau sudah PGI berarti sah menentukannya. Mengapa hal itu? Untuk memberikan kesaksian. Ada kesaksian di sana. Bahkan Bapak Ibu Serani ini sudah sejak awal mulai berperan. Ketika mau mencalonkan untuk dibaptis pun dia sudah harus dipilih. Sudah ada peran Bapak Ibu baptis, Bapak Ibu Serani. Bukan hanya tinggal pada perayaan, tidak. Sedangkan mengajukan calon baptis ini pun sudah ikut Bapak Ibu Serani mendampinginya. Juga setelah baptisan berarti tidak hanya sampai pada perayaan baptisan. Perkembangan iman anak ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Serani. Tidak dikenakan hukum gerejawi karena sudah dua istrinya, berarti tidak menyambung. Berarti dalam situasi kena hukum dari gerejawi, berarti tidak bisa menjadi wali baptis atau Bapak Ibu Serani. Tapi sunabui mana menyambut komuniti Ekaristi, mana dia bisa menjadi wali baptis. Berarti dalam situasi seperti ini berarti juga tidak bisa menjadi wali baptis. Jadi anggota PGI pun hanya dituntut ketaatan dalam anggaran dasar PGI. Bukan lagi kesamaan ajaran iman. Tidak sama lagi ajarannya. Bisa saja dia tidak sama ajarannya tapi bisa menjadi anggota PGI. Itu sekarang. Yang dulu memang kesamaan ajaran sebagai satu kelompok itu, Persekutuan Gereja Indonesia itu. Mengapa? Kalau tidak ada badan hukum dari salah satu gereja di Indonesia ini, itu ketakutannya. Harus ada berbadan hukum, baru diakui di negara kita ini. Maka pelindung mereka itu yakni KPGI lah, supaya ada badan hukum mereka. Karena di negara ini tidak ada tempatnya kalau belum berbadan hukum. Dianggap tidak sah, legal. Apa syaratnya yakni materi dan forma yang kita lihat tadi? Materi dan forma. Air yang dipergunakan dalam menerima sakramen baptis itu harus bahkan air yang diberkati, harus air bersih. Nah, syaratnya.
Materi memakai air bersih ketika pembaptisan itu dilakukan. Harus forma yang diakui ini. Yang diungkapkan pelayan itu ketika dilakukan pembaptisan itu, penuangan air itu ke dalam dahi anak itu. Forma atau kata-kata yang disampaikan itu harus sesuai dengan forma dalam pembaptisan. Contohnya, marhosing personil tapugolon. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan pastor ketika membaptis saya. Berarti baptisan itu sudah sah. Itulah formanya. Atau dituangi air atau dimasuk pembaptisannya diakui gereja Katolik. Kalau seluruhnya bodoh diberi kamu ke gereja dia mau? Boy, HKBP, HKI, GKPI, GKPS, HKIP, GBKP, ONKP. Baik, mari kita lihat satu-satu. Setelah Bapak Uskup melihat hasil dari penelitian para pastor kita yang ada di tribunal secara khusus Regio Sumatera, setelah gereja-gereja yang diakui pembaptisannya. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. HKI, Huria Kristen Indonesia. HKIP, Huria Kristen Indonesia Protestan. GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. GKLI, Gereja Kristen Lutheran Indonesia, yang di Sihabukabong patikan mereka. Di Sihabukabong, di Pardilita. Gereja Kristen Lutheran, disitulah pusat mereka. Di situ pimpinan umum dari gereja ini. BNKP, Banua Niha Kristo Protestan, Mololahan Hunias, Udang Magarijau. BNK. Amin bukan berarti Anies Baswedan ya maksudnya. Dengan Muhaimin bukan itu maksudnya ini ya. Ini ada namanya gereja Amin. Gereja Ogo Wondua Masehi Indonesia Nias. Itulah panjangan dari Amin itu. ONKP, Orahua Niha Keriso Protestan. Nias Ketohong. GKPPD, Gereja Kristen Protestan Pak Dairi, Morolahan Usidik Kalang. Siapa perong dong. Gereja Ortodoks Yunani dan Rusia. Di Tarutung Arundong, hati pastor. Di Sapinur ada gereja Ortodoks. Di Raja pun ada Ortodoks. Gereja Anglikan Inggris. GKSBS, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Muradong Siap Palembang Rohzon. GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Melola kamu kebun binatang Jalan Simbolon, ada gereja GPIB. Dak kebun binatang masuk dalam gereja ada. GKJ, Gereja Kristen Jawa. Muradong sian Semarang mau menjadi Katolik, tapi gereja non berarti terima resmi. GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Berarti kalau ada gereja di luar yang disebutkan dalam surat Bapak Uskup ini, bisa juga kita bertanya ke paroki. Jangan langsung mengatakan ini sahnya ini. Yang tidak diterima Katolik. Molo celuguna pengai iber kamu kan
Batong logo semua berarti gereja-gereja yang tidak diterima baptisannya. Yang pertama itu GMI, Gereja Metodis Indonesia. Yang kedua itu GBI, Gereja Bethel Indonesia. GUPDI, Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Huruf kecilkah D-nya atau huruf besar? Gereja Kristen Kalam Kudus. Katolik boy sekolah di sekolah yang aku nalai dalam baptisan dalam diterima kan? Kemudian gereja GPGI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Dan di sini GK11 kan? Mau tahu GK11? GKI, karena tidak jelas IKA atau nomor 1. Baik, aliran karismatik ini, kalau ragu Bapak Ibu bisa kita bertanya ke paroki. Saya putuskan untuk tanggal 15 Februari, disitulah kita Penerimaan abu. Rabu Abu. Waktunya silakan diatur sesuai dengan waktu kita pertanian di stasi kita masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, Rabu Abu itu kita lakukan tanggal 15 Februari. Jamnya boleh diatur di stasi kita masing-masing. Ibadat Rabu Abu dilaksanakan di tanggal 15 Februari di stasi kita masing-masing. Saya sudah sampaikan juga di semua grup pengurus gereja dan juga di rakyat. Asa lanjut rumah di titik di stasi tadi. Takas dulu Bapak. Inang, takas. Oke, mau lihat. Napa dua hon? Tajahama surat informasi pemberitahuan tentang pelaksanaan program ya. Jadi kita mulai masuk tahun 2024 ini, kita awali dengan pentingnya memahami moralitas politik dalam pandangan kita sebagai orang Katolik. Harap ini mahita kita pasada ma rohata martanya mahita di bagasan kuarnyama doh anak doh ton di Purbadia. Amin. Maju hita. Nah, selamat Dino. Ini selamat tahun baru, selamat makan. Udah selesai sesi sermon, ini lagi buka makanan. Hati-hati, di Bagas. Selamat tahun baru. Iya, aku ya suku-suku nih. Harus apa? Selamat tahun baru apa? Yes, sehat. Nih, lama mereka bukanya. Kayaknya ada rahasianya ini. Oh, itu dia. Oh, iya. Daun ubi dengan ikan. Mantap. Selamat makan. Sep. Ini mau makan dulu. Iya.